Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT kita bisa bersua kembali kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dari yang ada di dalam kehidupan kita. Sebentar saya tak nyapa Ustadz kita dulu, Ustadz Imam. Gimana kabar Ustadznya? Alhamdulillah kabar sehat Ustaz. Subhanallah. Panjenengan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat-sangat sehat dan demikian nikmat Allah sekian banyak kepada kita semua. Ustadz mohon izin, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya, Tat. Ya, di era dewasa sekarang ini kadang kita ini menemukan sebuah fenomena bahwa terkadang kalimat qurratu a'yun dan bahkan kemudian dijadikan doa kita semua itu menjadi suatu hal yang sebenarnya menjadi target kita semua ya. Bagaimana kita kemudian mempunyai anak yang sangat bagus terkait dengan masalah agama. Yang itu fungsi dan kebaikannya bukan hanya untuk akhirat tapi bukan hanya akhirat tapi juga untuk dunianya gitu tadi ya. Yeah. Dan dalam posisi qurratu a'yun itu ada yang menarik bahwa di sana Allah atau kita ingin berdoa kepada Allah agar kita mempunyai anak yang qurratu a'yun yang bahkan kita dan anak kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, yang berkualitas di hadapan Allah. Itu dalam paparan penjelasan yang gamblang itu sebenarnya gimana, Tat? Insyaallah nggih. Jazakallahu khairan Ustaz Fauzi. Jadi subhanallah ya. Jadi ada satu istilah yang begitu familiar di tengah kita yaitu istilah qurratu a'yun ya. Dan biasanya masyarakat kalau sudah qurratu a'yun itu kan bayangannya bagaimana menjadi anak yang baik gitu ya. Nah, di kesempatan ini coba kita explore kata ini. Dan tentunya kalau kita buka Al-Qur'an, istilah qurratu a'yun ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Furqan ayat 74 ya. 74 ya. Di situ Allah katakan walladzina yaqulun, dan hamba Allah yang baik itu mereka senantiasa berdoa, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah pada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurratu a'yun, yaitu mereka yang qurrah. Qurrah itu adalah mata air, qurrah itu adalah dingin maksudnya ya. Ain ini adalah air mata. Jadi air mata yang dingin. Jadi menurut para ulama ada kalanya manusia itu meneteskan air mata dalam kondisi hangat, ada dalam kondisi dingin. Ketika manusia sedih atau marah ya, emosi, terluka, dia mata air yang keluar dari matanya adalah hangat dan panas. Tapi ketika manusia itu senang, bahagia, saking senangnya itu meneteskan air mata haru, meneteskan air mata kesejukan hati. Nah, itulah disebut dengan qurratu a'yun. Ya. Jadi dalam doa itu ya kan, hamba Allah yang soleh adalah hamba Allah yang senantiasa berdoa pada Allah untuk kebaikan pasangannya dan anak-anaknya. Dan anak-anak yang, oleh karena itu biasanya anak yang qurratu a'yun itu disimpulkan dengan apa? Anak yang baik, anak yang soleh, anak yang menyenangkan hati orang tua. Gitu Ustaz. Dalam lanjutan ayat itu Tat, kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina. Seakan-akan kok di sana saya pribadi dituntut agar kemudian kita menjadi pemimpin yang terbaik, baru kemudian diikuti anak kita. Itu gimana Tat penjelasannya Tat? Baik, yang pertama, ciri orang tua yang baik adalah yang senantiasa berdoa pada Allah. Satu, artinya apa? Ketika orang tua berdoa, dia ada hubungan antara dia dengan Allah, terhubung. Yang kedua adalah orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak pernah melupakan anak-anaknya dalam doa dia. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana orang tua itu di masa depan akan punya anak yang baik kalau dia tidak pernah berdoa pada Allah untuk kebaikan anaknya. Kan gitu. Padahal kebanyakan hadiah dari Allah itu dilewatkan karena doa yang terus dipanjatkan oleh seorang. Betul. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini juga di situ ada urutan Ustaz. Min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi pasangan kami baru anak-anak kami. Kan gitu. Oh, gitu. Iya benar. Artinya apa? Tidak akan terwujud anak yang qurratu a'yun, anak yang membahagiakan orang tuanya sampai orang tua bisa meneteskan mata air kesejukan dari pelupuk matanya, itu kalau tidak diawali dengan pasangan.
Nah, iya kan? Makanya di sini suami istri harus kompak, memperbaiki diri sebelum memperbaiki anak. Ya, jadilah qurrata ayun bagi pasangan, baru kemudian akan muncul anak-anak yang qurrata ayun bagi kedua pasangan tersebut. Itu rumusnya, Ustaz. Ya. Nah, kemudian di akhir waja'alna lil muttaqina imama. Di situ ada satu isyarat bahwasanya orang tua harus memiliki leadership yang bagus dan menanamkan leadership tersebut kepada anak. Nah, termasuk problem kita sekarang ini adalah krisis kepemimpinan, ya kan? Banyak orang yang kemudian kehilangan kepemimpinan dalam dirinya sehingga dia terombang-ambing, nggak punya prinsip, nggak punya komitmen, ya kan gitu. Karena apa? Orang kalau dia punya komitmen, dia punya prinsip, dia punya leadership, pasti dia akan mampu mengendalikan dirinya. Dan hakikat itu artinya sudah disampaikan oleh Nabi SAW, kullukum ra'in, kan gitu ya. Setiap kamu adalah pemimpin, artinya bahwa setiap umatku adalah sosok yang punya leadership. Paling tidak itu kan memimpin dirinya sendiri gitu ya. Nah, sekarang apalagi anak-anak sekarang kan ada generasi Z, generasi alpha dan sebagainya, itu kan banyak kan mereka kurang bisa memanage dirinya, kurang bisa memimpin dirinya, ya. Maka di sini satu isyarat yang sangat penting dari Al-Quran, bahwasanya suatu yang paling penting adalah menanamkan leadership, dan itu dimulai dari kesadaran diri bahwasanya kita adalah sosok pemimpin, ya, dan yang harus memimpin dengan baik, karena kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gitu, Ustaz. Di samping Ustaz, bagaimana kita menjadikan sebagai uswah, panduan teladan istri anak kita, ada satu hal yang menarik tadi yang saya catat. Ternyata kita tidak boleh frustasi, bekerja hati agar kemudian diri kita, istri kita, anak kita menjadi qurrata ayun. Ternyata di sana tadi saya mencatat ada doa. Dengan doa itu bagaimanapun upaya kita yang kadang terganjal, terhalang atas kealpaan dan kekurangan kita, ternyata kemudian bantuan dari atas doa kita itu sungguh luar biasa tadi. Jadi kita tidak boleh bekerja hati, tetap banyak berdoa dan menjalankan sesuatu yang baik menurut gitu tadi. Nah, benar, termasuk insight yang baru yang bisa kita dapatkan di forum ini adalah kalau masa depan anak untuk menjadi anak yang baik itu semata ditanggung oleh pundak suami dan istri semata, itu tentunya sulit untuk mewujudkan. Maka di sini pentingnya suami istri harus kompak sama-sama berdoa, melibatkan Allah dalam proses pendidikan. Betul. Gitu ya. Melibatkan Allah dalam proses pendidikan. Siapa yang memiliki hati Allah? Siapa yang menggenggam hati Allah? Siapa yang bolak-balikan hati Allah? Ya kan? Nah, di sini penting ya, subhanallah. Oleh karena itu keterikatan ya antara kedua orang tua dengan Allah dalam yaitu bingkai ibadah yang dia lakukan, sholatnya, doanya, tilawah Qur'annya, ini sangat penting sekali dalam melahirkan pribadi anak-anak yang qurrata ayun. Apalagi sekarang ini anak-anak ini menghadapi suatu tantangan zaman yang begitu sulit, di mana godaan syaitan ya, nafsu itu terpampang demikian luas sekali di hadapan mereka, yang akan bisa menggagalkan proses mereka menjadi anak-anak yang qurrata ayun ya. Ada gadget, ada game, ada internet dan lain sebagainya. Nah, ini semua butuh keimanan, ketakwaan, termasuk leadership. Ya, termasuk dunia teknologi, Ustaz ya. Anak kita itu kalau menjalani hidup nanti di masa depan ini dengan teknologi sekarang yang paling berkembang kan industri AI. Nah, kan gitu. Ini anak kalau nggak punya leadership bisa tenggelam dalam teknologi. Apalagi sampai menuhankan teknologi itu sendiri. Padahal teknologi adalah ciptaan manusia kan gitu. Maka disinilah butuh leadership yang bagus, yang harus ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak. Gitu, Ustaz. Ustaz. Cukup ya? Ternyata luar biasa ya. Kita semua orang beriman pengen mempunyai anak yang qurrata ayun. Tapi tentu sebagaimana tadi penjelasan Ustaz Imam, dimulai dari diri kita, istri kita dengan keimanan dan takwaan yang baik, kemudian memberikan contoh leadership yang bagus kepada anak-anak kita, plus kita tetap banyak berdoa melibatkan Allah terkait dengan apa yang keinginan kita upayakan. Ya, semoga dengan itu semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi ya.
Ya, alhamdulillah, jazakumullah. Kaum muslimin, itu sedikit perbincangan kami dengan Ustadz Imam terkait dengan bagaimana terkait menciptakan qurratu a'yun di dalam keluarga kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.